Shalom Shalom. Romo. Shalom. Romo. Pada malam hari ini, tema yang akan kita bawa untuk kita renungkan adalah Grow and Develop in the Catholic Church. Dan ayat emas yang ingin saya sampaikan hari ini adalah dari Filipi 2, pasal yang kelima. Bunyinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu ayat saja. Para saudara, kalau kita merenungkan tentang bertumbuh dan berkembang dalam gereja Katolik, mungkin kita mulai dari revisi pertanyaan ini. Sudah berapa lama Anda menjadi orang Katolik? Ini. Para saudara, sudah berapa lama Anda menjadi Katolik? Saya sendiri menjadi orang Katolik sudah 50 tahun 10 bulan. Mungkin ada di antara Anda yang lebih lama dari saya. Namun, pertanyaannya juga bisa diubah menjadi seperti ini. Jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, sebagai orang Katolik, apakah hidupmu itu lebih baik, lebih bahagia, atau biasa saja? Ini pertanyaan yang menurut saya baik sekali untuk kita tanyakan dalam diri kita. Kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tapi kita membandingkan diri kita dengan diri kita 10 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Apakah kita ini sebagai murid Yesus, kita ini hidup kita lebih baik tidak? Lebih bahagia tidak? Atau jangan-jangan biasa-biasa saja? Para saudara, untuk merenungkan tentang Grow and Develop in the Catholic Church ini, saya ingin membuat contoh dari orang yang saya kenal. Para saudara, salah satu kekayaan saya adalah saya suka bimbingan rohani. Dan banyak orang yang datang pada saya untuk bimbingan. Sudah banyak kali, dan ternyata yang terjadi adalah saya banyak belajar dari orang-orang yang bimbingan dengan saya. Di antara mereka ada yang bimbingan sudah 6 tahun, ada yang sudah 5 tahun, ada yang 2 tahun. Dan karena lama, saya bisa melihat bahwa banyak di antara mereka yang bimbingan rohani itu ternyata mengalami pertumbuhan iman. Mungkin mereka sendiri tidak merasakan, namun saya yang menyertai dan saya yang mendampingi, saya bisa melihat pertumbuhan dan perkembangan yang mereka rasakan. Salah satunya adalah salah seorang yang bernama Budiana. Sebut saja namanya Budiana. Beliau adalah seorang polisi. Para saudara, waktu itu saya mulai dekat dengan beliau, itu karena begini loh. Jarang-jarang ada seorang polisi, tetapi dia misa harian. Jadi setiap kali misa harian selalu dia ada dengan baju dinasnya. Dan kemudian saya bertanya kepadanya, Pak, kenapa? Dan dia menceritakan pengalaman imannya. Sebelumnya dia bukan orang Katolik, dan dia sebenarnya waktu dia kecil, dia sangat membenci orang Kristen, membenci orang Katolik. Namun Tuhan mempunyai rencana, dan kemudian dia jatuh cinta dengan seorang gadis yang adalah seorang Katolik. Dan kemudian karena cintanya itu, setiap hari dia terpaksa mengantar pacarnya itu ke gereja untuk misa pagi. Dan karena dia tidak suka pada gereja, pada kekristenan, maka dia tidak pernah melihat gereja. Dia selalu membelakangi gereja. Dan hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan tiba-tiba dia berpikir begini, saya sudah lama, walaupun tidak sengaja, mendengar apa yang diajarkan di dalam gereja Katolik. Tidak satu pun saya mendengar bahwa pastor yang memberikan firman itu menjelek-jelekan agama lain. Nah, kemudian Bapak itu dia mulai tidak lagi membelakangi gereja,
tapi mulai menghadap ke gereja. Walaupun dia ada di luar, dan kemudian dia mulai mendengarkan, dan dia mulai merasa heran bahwa ternyata ada ajaran yang ternyata ajarannya itu mengundang dia untuk berefleksi. Singkat kata, kemudian dia belajar agama. 1 tahun, setelah selesai dia mengatakan tidak cukup, 2 tahun, setelah selesai dia mengatakan tidak cukup, sampai 3 tahun. Dan akhirnya kemudian dia dipermandikan. Nah, para saudara, itulah tahap pertama bagi kita untuk bertumbuh dalam gereja Katolik. Yaitu apa? Kita mulai tahu dan mengenal Tuhan. Jadi tahap pertama menjadi orang Katolik adalah tahu dan mulai mengenal Tuhan. Para saudara, tapi menjadi tahu itu seringkali tidak sama dengan mengenal. Seringkali ada orang yang tahu tentang Tuhan Yesus, tetapi dia tidak cukup mengenalnya. Misalnya, saya punya seorang imam, dan dia itu bukan hanya romo biasa, tetapi dia adalah seorang doktor. Dan dia itu kalau berkhotbah, bagus sekali. Sampai kalau dia berkhotbah itu gerejanya hening sekali, saking bagusnya. Tapi kira-kira 3 tahun yang lalu, teman saya ini ternyata dia tiba-tiba keluar dari imamat. Dan kemudian dia menikahi orang yang berbeda agama. Dan banyak orang bertanya-tanya begini, bagaimana mungkin dia yang khotbahnya begitu baik, kenapa dia bisa tiba-tiba meninggalkan? Jawabannya adalah, mungkin karena beliau itu tahu tentang Yesus, tetapi apakah dia mengenal Yesus? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita tahu Yesus, kita bisa menerangkan Tuhan Yesus, kita bisa bercerita banyak, kita bisa menyebutkan ayat-ayat, tapi apakah kita mengenalnya tidak? Mengenal itu artinya kita mempunyai pengalaman pribadi pada Tuhan. Oke, mari kita kembali lagi kepada sahabat saya, Bapak Budiana tadi. Bapak Budiana ketika mulai bimbingan dengan saya berkata demikian, Pak, kamu sudah mulai tahu Yesus, tapi cobalah sekarang mulai memohon kepada Tuhan Yesus supaya engkau mulai mengenalnya secara pribadi. Dan kemudian Pak Budiana tadi mulai berdoa. Dan apa yang terjadi ketika dia mulai berdoa, ternyata dia itu mengalami hal yang sungguh luar biasa. Dia tinggal di rumah yang jauh dari tetangga. Tapi siapa sangka ternyata tanahnya itu tiba-tiba didirikan rumah sakit. Sehingga tanahnya itu tiba-tiba harganya naik lipat kali ganda. Karena apa? Karena mulai dekat dengan rumah sakit. Dia juga punya tanah yang lain, tanah yang dia tidak olah karena tanah itu begitu jelek. Tapi kemudian ada pabrik gula yang kemudian menyewa tanahnya. Jadi tanahnya itu disewa, lalu pabrik gula yang menanam tebu, dan dia hanya tinggal mendapatkan hasilnya. Dan tiba-tiba dia merasakan, Tuhan itu ada. Tuhan itu ternyata menyertai kita. Dan kemudian dia itu mulai merasakan. Dia bukan hanya tahu tentang Yesus, tapi dia mulai mengenal Tuhan Yesus. Jadi para saudara, tahu dan mengenal itu berbeda. Tahu itu otak kita. Tapi mengenal artinya kita itu mempunyai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Maka para saudara, di usia Anda, kalau Anda belum mempunyai pengalaman akan Tuhan, mohon kepada Tuhan. Tuhan, sekali dalam hidupku, sentuhlah aku, supaya aku bukan hanya tahu tentang Engkau, tetapi aku benar-benar dapat mengenalmu. Para saudara, kalau kita melihat kehidupan para santo santa itu juga mengenal Tuhan, karena mereka itu disentuh Tuhan. Misalnya Santo Paulus misalnya. Paulus sebelumnya adalah penganiaya jemaat. Namun ketika dia disentuh oleh Tuhan, di dalam perjalanannya ke Damsyik,
dia mengalami pengalaman visiun, merasakan penyertaan Tuhan, hidupnya berubah. Jadi Pak Saudara, kita tidak cukup hanya tahu Tuhan Yesus, tapi kita ini perlu mempunyai pengalaman personal. Di mana dengan pengalaman personal itu, saya betul-betul bisa merasakan Tuhan. Saya bisa merasakan bahwa Dia ada, bahwa Dia tidak jauh dari kita, bahwa Dia akan datang kalau kita memanggil namanya. Itulah yang namanya pengalaman pribadi. Pak Saudara, kalau Anda sudah mempunyai mengenal ini, dan kemudian Anda sudah mulai pengalaman akan Tuhan, itu berarti Anda sudah lulus tahap yang pertama. Perhatikan Pak Saudara, kalau Anda ikut seminar hidup baru dalam roh, selalu yang dicari ini, pengalaman pribadi dengan Tuhan, pertobatan, supaya apa? Supaya kita ini bisa merasakan, bukan hanya tahu, tapi juga mengenal secara pribadi. Pak Saudara, kalau demikian, bagaimana dengan tahap kedua? Apa itu tahap keduanya? Tahap kedua itu namanya bekerja bersama Tuhan. Jadi, tahap kedua itu adalah bekerja bersama dengan Tuhan. Para saudara, Anda semua berhimpun di dalam karismatik. Kalau kita melihat sejarah karismatik, maka karismatik itu didirikan oleh orang yang tidak puas. Tidak puas dengan apa? Yaitu tidak puas kalau menjadi orang Katolik hanya 3D. 3D itu artinya duduk, doa, derma. Hanya itu. Tidak cukup. Pendiri karismatik mengatakan, kita ini menerima karisma dari Roh Kudus. Kita harus bermisi. Kita tidak cukup hanya duduk, doa, derma saja. Kita perlu ada di dalam misi Gereja Katolik. Para saudara, kembali kepada pengalaman Pak Budiana tadi. Pak Budiana tadi, di dalam kegembiraan imannya, dia datang kepada saya dan mengatakan begini, Romo, saya ingin berbakti pada gereja. Tolong saya diberikan tugas, dan akan saya lakukan dengan sebaik mungkin. Dan kemudian saya mengatakan demikian, bolehkah saya ditolong? Karena saya ingin supaya dalam misa Jumat pertama, semua pasangan-pasangan Katolik yang berulang tahun, saya ingin memberikan rekoleksi sebelum misa. Jadi 2 jam sebelum misa, diadakan rekoleksi. Dan Bapak Budiana tadi mengatakan, semangat sekali. Dia mengatakan, oke Pastor, siap Pastor. Bukan hanya acara rekoleksinya, tetapi saya juga akan menyediakan makan, supaya lebih banyak orang datang. Jadi dia dengan kemurahan hatinya, karena dia sudah mengenal Tuhan, dia begitu bersemangat, dia menjadi orang yang sangat berapi-api untuk melayani Tuhan. Dan kemudian saya mengatakan demikian, Pak Budiana, saya lebih dulu jadi Katolik darimu. Nah, biasanya ketika ada orang yang bersemangat sepertimu, ingin melayani Tuhan dengan secara lebih dekat, Tuhan akan memberikan ujian padamu, supaya engkau naik tingkat. Nah, maka nanti, kalau engkau mempunyai pengalaman dikecewakan, ingat saya. Dan kemudian beberapa kira-kira 2 bulan kemudian, yang saya katakan itu terjadi. Tiba-tiba Bapak Budiana tadi datang dan dia mengatakan demikian, Romo, tidak menyangka Romo, ternyata orang Katolik seperti itu. Lalu saya tanya, ada apa? Dan dia mengatakan, saya sudah melayani sebaik-baiknya. Saya menyediakan makanan, saya menyediakan vas bunga, saya menyediakan segala sesuatu. Tapi ada orang yang kata-katanya, Pastor, menyakiti saya sampai sedalam-dalamnya. Dia tidak berbuat apa-apa, tetapi dia mengacak-acak acara kita. Dan saya sangat sakit hati. Nah, para saudara, kalau Anda mempunyai pengalaman seperti ini, berarti Anda sudah ada dalam ambang yang mana? Yaitu ambang tahap kedua, yaitu bekerja bersama dengan Tuhan.
Para murid Yesus, ketika kita sudah mulai ingin serius ikut Yesus, biasanya kita akan mempunyai pengalaman kekecewaan. Dan kalau kita sudah kecewa, kira-kira Tuhan Yesus berkata apa ya? Yesus kemungkinan besar akan berkata dan bertanya seperti dia lakukan kepada para murid, yaitu kita temukan di dalam Yohanes pasal 6. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi Tuhan Yesus tidak mengatakan, oh mari, setia. Tidak. Yesus malah mengatakan, apakah engkau mau pergi juga? Dan kemudian ketika para murid mendengar pertanyaan itu, Petrus sebagai pemimpin para murid, dia mengatakan demikian. Saya membayangkan dia mengatakan dengan kata-kata yang bergetar, Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah. Nah, jadi para saudara, kalau level kita sudah sampai level seperti ini, kita sudah masuk di dalam level yang kedua, yaitu begini. Walaupun saya tahu di dalam gereja Katolik ada hal yang tidak semuanya baik. Di dalam gereja Katolik ada kegelapannya sendiri. Tetapi saya tetap mencintai gereja Katolik. Kenapa? Karena Yesus di sana. Karena perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Dan aku telah percaya dan aku telah tahu. Jadi di sini bukan hanya pengalaman personal akan Tuhan, tetapi menjadi keyakinan personal. Para saudara, saya bersyukur sekali, saya banyak sekali berjumpa dengan orang-orang yang walaupun mempunyai pengalaman negatif kepada gereja Katolik, tapi kemudian mereka mempunyai kedewasaan iman yang luar biasa. Misalnya salah satu yang saya kenal adalah Monica Applewhite. Monica Applewhite ini, dia seorang lawyer, dan dia banyak bekerja membela gereja Katolik ketika gereja Katolik menjadi sasaran tembak untuk kasus-kasus pelecehan seksual. Dia membela gereja Katolik. Dan dalam seminarnya, dia mengatakan demikian, saya bertumbuh dalam gereja Katolik. Saya mengerti keterbatasan-keterbatasan gereja Katolik. Tetapi justru ketika saya sudah mengetahui kelemahannya, saya makin mencintai gereja Katolik. Karena saya tahu, saya bisa melakukan sesuatu untuk gereja Tuhan ini. Jadi para saudara, ketika kita ini melihat kelemahan di dalam gereja, kita bukan kemudian malah menceritakan kemana-mana. Tetapi kita ini kemudian berbuat sesuatu untuk membawa kebaikan. Sama seperti Bunda Maria ketika hadir dalam perkawinan di Kana. Dan dia melihat bahwa keluarga itu kekurangan anggur. Apa yang Bunda Maria lakukan? Gosip? Oh tidak. Dia kemudian melihat. Dan kemudian dia mendekati putranya. Dan kemudian dia mengatakan, mereka kehabisan anggur. Dan Tuhan Yesus mengatakan, wanita, apa yang engkau lakukan kepadaku? Saatku belum tiba. Dan Bunda Maria dalam hati mengatakan, aku tahu, aku percaya. Dan kemudian kita tahu yang terjadi. Mujizat terjadi. Jadi para saudara, ketika kita ini bertumbuh di dalam gereja Katolik, dan kemudian kita menjadi dewasa, biasanya Tuhan itu akan memberikan kepada kita kekecewaan. Namun, ketika kita bisa mengatasinya, kita akan ada di dalam level yang lebih tinggi, yaitu kita ini betul-betul bisa bekerja bersama Tuhan. Kita betul-betul bersama dengan Tuhan di dalam misinya. Para saudara, kalau kemudian kita lulus dalam tahap yang kedua ini, kira-kira tahap terakhirnya apa ya kira-kira? Nah, mari kita kembali kepada Bapak Budiana tadi. Pak Budiana di dalam semangatnya, di dalam ketulusannya, di dalam kemurahannya, di dalam kebaikan hatinya,
ingin mengabdi Tuhan lewat gereja Katolik, dia bertanya begini, Romo, apa yang harus aku lakukan? Dan kemudian saya mengatakan demikian, mungkin baik kalau sebelum engkau memulai hidup, memulai satu hari, ketika engkau bangun pagi, sebelum mulai bekerja, mungkin baik kalau tanganmu ada di dadamu begini, dan katakan begini, Tuhan, semoga hari ini hatiku menjadi semakin serupa dengan hatimu. Tuhan, semoga hari ini hatiku menjadi semakin serupa dengan hatimu. Nah, jadi para saudara, ini artinya apa? Ini artinya kita ini mulai bekerja seperti Yesus. Kalau yang kedua tadi, kita bekerja bersama Yesus. Kalau yang sekarang ini, bekerja seperti Yesus. Itu artinya apa? Itu artinya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi dalam tahap ini, kita belajar supaya apa yang dilakukan Tuhan juga kita lakukan. Apa yang dirasakan Tuhan, itu juga dirasakan oleh kita. Maka para pencinta hati kudus Yesus, terutama untuk PDHKY yang berlindung kepada hati kudus Yesus, di sana ada kata-kata mutiara yang bagus sekali dari Pater Jules Chevalier. Dia mengatakan demikian, membatinkan perasaan-perasaan hati kudus Yesus adalah keutamaan yang tertinggi. Di dalamnya ada damai, kegembiraan, dan sukacita. Atau dalam kata yang lain adalah menjadi hati Tuhan di dunia. Atau dalam bahasa teologi adalah menjadi alter Kristus. Maka para saudara, kalau kita ingin masuk dalam level ketiga menjadi orang beriman Katolik, maka kita ini akan menyukai Galatia 2:20. Apa itu? Yaitu begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi hidup kita itu bukan aku lagi, tetapi perasaan-perasaan Kristus, pikiran-pikiran Kristus yang ada di dalam diri kita. Itulah yang namanya kontemplasi, di mana kita itu melihat yang dilakukan Tuhan Yesus. Kita mencoba untuk meraba apa yang dirasakan Tuhan Yesus, apa yang dicintai Tuhan Yesus, dan kemudian kita ini menjadi Kristus yang lain. Para saudara, itulah 3 tahap di dalam perkembangan menjadi orang Katolik yang bertumbuh dengan baik. Yang pertama itu adalah tahu dan mulai mengenal Tuhan. Tahu itu pikiran kita, mengenal itu perasaan pribadi, pengalaman pribadi. Dan yang kedua adalah kita ini mencoba untuk bekerja bersama Tuhan, menjadi pengurus karismatik, menjadi ketua bina iman, terlibat di dalam kegiatan-kegiatan menggereja, dan kemudian di sana kita bekerja bersama Tuhan Yesus. Sebagaimana Tuhan Yesus ingin menyebarkan kabar gembira, kita juga terlibat di dalamnya. Kita bukan hanya menjadi penonton, kita bukan orang Katolik dengan gaya 3D, duduk dua derma, tetapi kita juga masuk di dalam pelayanan. Nah, biasanya di sana kita kemudian akan mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengalami krisis. Namun kemudian kita akan naik tingkat, yaitu tingkat yang ketiga, yaitu kita ini bekerja seperti Yesus. Sehingga ketika kita itu sudah bekerja seperti Yesus, kita bisa mengatakan begini, tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya
karena aku. Jadi Pak Saudara, kita menjadi Kristus yang lain di dalam kehidupan. Itulah Pak Saudara yang ingin saya ajak kita untuk merenungkan, menjadi bertumbuh di dalam gereja Katolik. Kalau saya mengatakan hal seperti ini, bukan berarti bahwa saya sudah melakukan ini semua. Saya masih berjuang, saya masih berusaha, saya masih berlatih. Supaya apa? Supaya juga bertumbuh kepribadian saya menjadi kepribadian yang dewasa di dalam gereja Katolik. Terima kasih. Terima kasih Romo. Bagus sekali.